Hai guys, still with me Yogi Sugianto, dan kali ini gue akan membahas tentang kematian beberapa aktor-aktor ataupun tokoh-tokoh terkenal yang dibunuh oleh fansnya sendiri. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. Oke, jadi gue udah rangkum semua beberapa hal yang menarik tentang orang-orang yang terkenal yang dibunuh oleh fansnya sendiri. Bahkan banyak hal yang mengerikan ketika orang yang terkenal ini dibunuh oleh fansnya. Dari yang pertama gue akan ngebahas tentang kematian John Lennon. Siapa yang tidak mengenal dengan John Lennon? Sampai saat ini karya-karyanya ataupun berita kematian John Lennon itu sangat amat dikenang dan sangat amat diingat oleh fans-fans sejatinya The Beatles dan John Lennon. Dan gue akan mengangkat kisah ini yang mana John Lennon ini dibunuh oleh fansnya sendiri. Menurut gue ya, ini sangat menarik banget untuk dibahas. Kenapa? Karena The Beatles ini dibilang band yang sangat luar biasa terkenal, dan bahkan gue pernah mendapatkan berita yang mana salah satu personil The Beatles, mau John Lennon ataupun yang lain, itu pernah menghina Tuhan. Bahkan ada kutipan kata-kata seperti ini: Tuhan saja tidak bisa menyaingi atau mengimbangi apa yang kami punya, harta yang dia punya gitu, kemampuan yang mereka punya gitu, apapun yang udah mereka dapat gitu di dunia entertain dalam bidang musik. Oke, gua akan membahas tentang kematian John Lennon. Personal band legendaries The Beatles, John Lennon dikenal sebagai sosok yang telah menginspirasi banyak orang melalui lagu-lagu ciptaannya. Nahasnya, tragedi yang terduga menimpa John Lennon pada tahun 1980-an. Oke, saat itu seseorang penggemar mendatangi John Lennon saat tiba-tiba di rumahnya sambil meminta tanda tangan. John Lennon pun dengan senang hati memberikan tanda tangannya. Tapi saat dia berbalik untuk pergi, penggemar yang bernama Mark David Chapman yang menembak John Lennon dari belakang 4 kali. Oke, Chapman masih ada di lokasi kejadian usai membunuh John Lennon sambil membaca novel Capture and the Right. Diketahui Chapman marah terhadap John Lennon karena ucapannya yang menghina agama. Wow. Oke, sesuai apa yang udah gue bilang tadi, bahwasannya gue pernah mendengar berita yang mana The Beatles ini pernah menghina Tuhan ataupun salah satu agama gitu, dan gue nggak begitu jelas gitu apakah dia menghina agama salah satu agama aja atau agama yang lain gitu. Yang jelas ya dia menghina agama gitu, mau itu John Lennon ataupun yang lain. Ya yang gue tahu sih dari personil The Beatles-nya aja gitu. Ya siapapun itu gue nggak tahu. Oke, jadi si Mark David Chapman ini nih sangat ngefans sama si John Lennon. Dia sedang meminta tanda tangannya di kediaman si John Lennon ini. Tiba-tiba entah apa ya, gua sendiri tuh nggak tahu kenapa fansnya sendiri membunuh si John Lennon. Kenapa ketika lu ketemu dengan idola lu, kenapa tidak coba untuk melakukan salah satu hal yang menarik gitu? Atau mungkin lu meminta agar lu bisa dinaikkan di dunia entertain dengan bakat lu, kan bisa jadi gitu. Tetapi ya dengan dengan rasa keegoisan gitu, si David Mark Chapman ini dia membunuh John Lennon dengan alasan dia juga ingin sama-sama terkenal dengan John Lennon, agar ketika John Lennon ini dibahas dan dia juga ikut dibahas. Jadi dimanapun John Lennon itu dibahas, diangkat, jadi David Mark Chapman ini tidak ditinggal oleh orang yang membahasnya. Sampai saat ini ketika kita membahas John Lennon, David Mark Chapman juga kita bahas. Oke, lanjut. Siapa selanjutnya? Oke, yang selanjutnya Rebecca Server. Pada tahun 18 Juli 1989, bintang berusia 21 tahun di serial TV Manchester Sam bernama Rebecca Server ditembak di depan pintu rumahnya oleh penggemar fanatiknya. Wow. Robert John Bardo ini yang menembak si Rebecca.
Oke, menurut Los Angeles Times, Bardo yang begitu terobsesi pada Rebecca telah menguntit sang artis selama 3 tahun, mengirim surat-surat cinta dan mencoba bertemu dengannya. Tapi Rebecca tidak pernah menanggapi semua itu. Oke, gue tidak mengidolakan seseorang ya, maksudnya apakah dia itu seniman, apakah dia itu atlet, apakah dia itu public figure yang menurut gue keren, tapi gue nggak sebegitu fanatik. Ketika gue memfanatikan seseorang, gue bakalan punya hasrat untuk menjadi hal yang lebih untuknya. Kemudian baru dihabiskan $250 menyewa penyelidik swasta untuk melacak alamat Rebecca. Saat pertama kali Bardo mendatangi rumah Rebecca, dia diusir dan diminta untuk tidak datang lagi. Tapi kunjungan yang kedua, Bardo langsung menembakkan peluru tak lama setelah Rebecca membukakan pintu rumahnya. So, buat teman-teman yang ada di luar sana, ini buat diri gue juga gitu, untuk tidak memfanatikan seseorang yang mana kita menyukai karyanya, ya udah kita sukai karyanya, dan tidak untuk memfanatikan orang itu ada di kehidupan kita dan kita tidak ada di kehidupan mereka, karena jujur mereka juga bakalan risih dan bakalan merasa tidak nyaman ketika kita yang mereka tidak kenal kita ini siapa, kita merasa kita kenal banget sama dia karena kita telah memfanatikan mereka gitu. Dan pada akhirnya ada hal-hal aneh, hal-hal yang menurut kita sakit hati itu datang tiba-tiba. Nah, dari situ kita bisa melakukan hal gila terhadap idola kita. Oke, next, siapa berikutnya? Dimebag Darrell. Oke, gue nggak tahu dia siapa, tetapi gitaris band Pantera ini harus kehilangan nyawa saat tampil di depan para fansnya. Ia ditembak mati oleh fansnya sendiri pada 8 Desember 2004 di Ohio, Amerika Serikat. Adalah Nathan Jal, fans berat Pantera yang membunuh Darrell dengan alasan tak terduga. Jal mengaku Pantera mencuri lagunya. Jal beranggapan Darrell merusak keutuhan Pantera. Oke, kalau gue lihat dari cerita ini ya, berita ini, bahwasannya ada kedengkian sih, kayak lu tuh iri banget atau nggak setuju. Jadi ketika lu menjadi fans, lu tidak ada hak atau wewenangan yang 100% lu bisa mengubah salah satu band yang lu suka gitu. Ya lu jadi fans ya fans gitu, nggak bisa menjadi orang yang punya hak di dalam band tersebut. Menurut gue ini berlebihan dan sangat salah dan sangat fatal kesalahannya. Oke, kita next lagi. Oke, dan kali ini datang dari Amerika Serikat, yaitu adalah Tupac Shakur yang meninggal pada 7 September 2016. Kala itu ia dalam perjalanan menuju tempat perform di Las Vegas. Tak disangka ada mobil putih yang mendekati mobilnya. Tiba-tiba mobil putih tersebut menembak dan mengenai Tupac Shakur. Diduga kelompok tersebut merupakan fansnya. Oke, ini tadi ya, gue udah ngejelasin sih beberapa hal-hal yang tadi udah gue jelasin gitu. Untuk menjadi fans tuh ya nggak seperti itu gitu, karena menurut gue fans itu bisa ngelakuin hal gila terhadap idolanya, bahkan jiwa raganya pun kalau mereka bisa ngasih ya dia bakalan ngasih ya, kayak macam-macam ya. Ada berita yang gue dapet yang mana dia ini bukan salah satu anak orang kaya gitu, tapi dia menghabiskan uangnya berjuta-juta untuk menonton konser K-pop kalau nggak salah. Gue nggak ngerti nama boy band atau girl bandnya itu apa, cuman dia menghabiskan uang berjuta-juta dan uang itu bukan uang pribadinya, dan itu adalah uang orang tuanya sendiri gitu. Dan pada saat itu di salah satu acara orang tuanya itu menangis dengan perlakuan anaknya. Balik lagi, gue nggak tahu Tupac Shakur, tapi banyak berita tentang hal Tupac Shakur yang mati karena
ditembaki oleh fans-fans. Oke guys, sampai di sini saja, dan lebih dan kurangnya gua mohon maaf. Dan kalau memang beritanya terlalu singkat dan pendek, ya karena menurut gua inilah yang paling menarik. Banyak orang yang ngebahas tentang hal ini juga. Dari beberapa orang-orang yang terkenal yang dibunuh oleh fansnya, yang menarik itu bagi gua John Lennon. Karena gue juga tahu John Lennon itu salah satu pelantun lagu Imagine, dan I wanna hold your hand. Ya, oke, thank you for watching, dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. Dan gue Yogi Sugianto.